Salam dan jumpa lagi. Belum. Ayo, Bah. Belum lagi Tong, belum. Udah itu. Belum. Biar aku pakai nadikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan jumpa dengan kami channel 3 Petir Berkah. Sebelum kita memulai melanjutkan video kali ini, kepada kawan-kawan atau saudara-saudaraku yang ada di seluruh Indonesia, jangan lupa kita selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW agar kita di dalam kehidupan selalu mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuri absyari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baiklah saudara-saudaraku atau kawan-kawanku yang ada di seluruh Indonesia, sebelum kita melanjutkan penjelasan tentang tanaman-tanaman herbal atau tanaman-tanaman yang dapat dikonsumsi untuk kesehatan kita atau dikategorikan oleh para ulama adalah tanaman-tanaman tunggal yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, supaya kalian dapat mempraktekkan lagi atau dapat melihat tentang keajaiban-keajaiban yang Allah Ta'ala ciptakan berupa tanaman-tanaman untuk kesehatan badan kita. Baiklah, sebelum saya melanjutkan, jangan lupa kepada kawan-kawan atau saudara-saudaraku yang belum subscribe channel kami 3 Petir Berkah, saya mendoakan semoga kalian selalu senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang, dijauhkan daripada segala bala bencana, hara-hara fitnah jin dan manusia, dan selalu diberikan rezeki yang luas. Amin ya rabbal alamin. Dunia pengobatan semenjak dahulu selalu berjalan seiring dengan kehidupan umat manusia. Karena sebagai makhluk hidup, manusia amatlah akrab dengan berbagai macam penyakit ringan ataupun penyakit berat. Keinginan untuk berlepas diri daripada segala jenis penyakit itulah yang mendorong manusia untuk membuat upaya menyingkap berbagai metode pengobatan, mulai dari mengkonsumsi berbagai jenis tumbuhan secara tunggal ataupun yang sudah terkompisasikan, yang diyakini berkhasiat menyembuhkan jenis penyakit tertentu, atau sistem pemijatan, pembekaman hingga operasi dan pembedahan. Semua dilakukan dengan cara pengobatan yang sahih. Teknologi medis boleh saja merambat, mendominasi dan sulit untuk diukur. Akan tetapi di dalam hadis Nabi, di dalam surah Sahih Bukhari ayat 5678 yang berbunyi, ma anzalallahu min da'in illa anzalallahu syifa. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan Dia akan menurunkan obatnya. Dan Dia Allah huwallazi khalaqakum ma fil ardi jami'an, dan Dia Allah yang telah menciptakan bagi kalian segala apa yang ada di muka bumi ini, di dalam surah Al-Baqarah ayat 29. Ilmu pengobatan berikut segala media dan materinya, termasuk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan umat manusia. Namun tentu semua jenis pengobatan dan obat-obatan tersebut hanya terasa khasiatnya bila disertai dengan sugesti dan keyakinan kepada Allah. Karena yang demikian itu, Ibnu Qayyim keyakinan adalah doa. Bila pengobatan manusia mengenal istilah semacam penanaman sugesti lalu memberikan obat netra yang sebenarnya bukan obat, akan tetapi mereka yakin bahwasanya Allah yang akan menyembuhkan segala penyakit. Baiklah saudara-saudaraku yang ada di seluruh Indonesia, inilah tanaman-tanaman yang bersifat tunggal, yang mana tanaman-tanaman ini yang disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW, karena di tanaman tunggal ini pun ada mendapat
mendapat berbagai macam khasiat dan manfaat, terutama di bidang bongkah-bongkahan, akar-akaran, pucuk-pucukan, dan daun-daunan. Seperti inilah di hadapan kalian tanaman tunggal yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sunahkan. Itu yang pertama adalah jahe merah, yang kedua kencur, yang ketiga kunyit warna kuning, terus lengkuas, terus juga ada ketumbar, kayu manis, dan yang lain-lainnya. Di antara petunjuk yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah bahwa beliau biasa melakukan pengobatan untuk diri mereka sendiri dan juga memerintahkan orang lain yang terkena penyakit baik di keluarga ataupun para sahabat beliau untuk melakukan pengobatan sendiri. Namun beliau dan para sahabat tidak memiliki kebiasaan menggunakan obat-obat kimia yang lainnya. Kebanyakan obat-obat yang mereka gunakan adalah makanan sehat non kimiawi. Terkadang makanan sehat itu mereka campurkan dengan zat lain sebagai imun tubuh dan sekedar untuk menghilangkan bentuk aslinya saja. Obat-obatan berupa makanan sehat itu adalah jenis obat-obatan yang biasa digunakan oleh berbagai etnis di seluruh belahan dunia, baik itu di Arab, Turki ataupun kalangan kaum Badui yang lainnya secara keseluruhan. Hanya bangsa Romawi dan Yunani yang gemar menggunakan obat-obat kimia, sementara orang-orang India juga lebih banyak menggunakan obat-obat berupa makanan sehat, homeopatik atau kimiawi. Baiklah, inilah yang disarankan oleh baginda Rasulullah SAW, artinya bahan-bahan yang terdapat di alami ya, tidak ada unsur yang lain-lainnya. Inilah saya perkenalkan salah satunya. Ini adalah bahan cengkeh ya. Cengkeh ini juga sangat baik untuk menetralisirkan darah yang ada di tubuh kita. Dan ini juga adalah ketumbar. Ketumbar ini juga baik dikonsumsi untuk mengatasi kolesterol jahat yang ada di tubuh kita. Sedangkan ini adalah serbuk yang sudah saya jadikan, yaitu buah mahoni, dan sedangkan ini adalah bentuk buah mahoninya, dan ini sudah serbuk. Dan di dalam buah mahoni ini pun sangat bagus untuk menangkal radikal bebas yang ada di batang tubuh kita atau di seluruh tubuh kita. Dan ini adalah salah satu makanan atau yang biasa dikonsumsi oleh ibu-ibu untuk pelezat makanan, yaitu kapulaga. Dan kapulaga ini pun sangat bagus dikonsumsi bagi kita ya. Nah, baiklah kawan-kawan atau saudara-saudaraku yang ada di seluruh Indonesia, dengan saya memperkenalkan satu persatu tanaman-tanaman yang disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu tanaman-tanaman tunggal ini, maka mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kalian semua dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan Allah Ta'ala umur yang panjang dan kesehatan lahir dan batin. Baiklah, sebelum saya mengakhiri video saya kali ini, saya ingin mendoakan kepada kalian agar kalian selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, tidak kurang satu apapun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Qul ja'a haq wa jahqul batil, inna batila kana zahuqan, wa nunazzilu qur'anu ma huwa shifa wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimna illa hasyaran. Baiklah kawan-kawan atau saudaraku yang ada di seluruh Indonesia, sebelum saya akhiri video saya ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kalian semua, saudara-saudaraku yang dimanapun kalian berada di Indonesia ataupun di seluruh dunia. Tanaman tunggal yang disunahkan oleh Rasulullah SAW ini adalah tambu putih ya. Tambu putih sangat baik juga karena ini sifatnya adalah tunggal, dan ini sangat baik juga dikonsumsi atau diamalkan agar kita selalu mendapat kesehatan. Dan ini adalah kencur. Nah, ini adalah kencur. Kencur ini pun juga termasuk tanaman-tanaman tunggal yang disunahkan oleh baginda Rasulullah. Kencur, terus juga ada
kunyit. Nah, kunyit seperti ini. Kunyit ini sudah saya potong-potong ya. Nah, terus yang lainnya ini adalah jahe merah. Nah, jahe merah ini pun juga sangat bagus untuk melancarkan peredaran darah yang ada di dalam tubuh kita. Nah, terus ini adalah lengkuas. Nah, lengkuas ini pun juga termasuk tanaman-tanaman tunggal yang disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan yang lainnya ini adalah bawang, bawang lanang ya, bawang lanang atau kami di Kalimantan nyebutnya bawang tunggal. Jadi tidak ada saudaranya nih. Nah, bawang tunggal artinya sendiri nih bawang tunggal ya. Jadi bawang tunggal ini pun sangat bagus juga dimakan karena di sini banyak mengandung zat-zat antibiotik ya. Jadi sangat bagus digunakan juga untuk kita. Dan ini adalah bunga sisir yang sudah saya haluskan atau juga bunga lawang. Nah, kalau kami di Kalimantan bunga sisir ya. Dan selain daripada untuk melezatkan makanan juga untuk kesehatan tubuh kita. Jadi ini sudah saya haluskan, bisa kalian langsung diseduh dengan air panas atau kalian jemur dan dikeringkan, dimasukkan atau langsung diminum ya. Ini juga sangat bagus. Nah, sedangkan ini adalah kayu manis. Nah, kayu manis pun juga sangat bagus untuk dikonsumsi ya, agar kita selalu mendapat kesehatan di dalam tubuh kita dengan mengkonsumsi kayu manis ini. Dan ini adalah ketumbar. Nah, ketumbar, jenis ketumbar seperti ini. Ketumbar ini pun juga selain daripada pelezat makanan, juga sangat bagus untuk menetralisirkan darah yang ada, pengentalan darah di batang tubuh kita, atau juga untuk menurunkan kadar gula yang tinggi, dan juga bagus untuk menurunkan kolesterol, atau juga sangat bagus untuk mengobati asam lambung. Nah, dan ini adalah cengkeh. Cengkeh ini juga banyak juga khasiatnya. Selain cengkeh ini bisa dibikin untuk makanan, juga bisa dibikin kemungkinan untuk bikin rokok, juga sangat baik juga untuk dibikin untuk kesehatan ya. Nah, sedangkan yang ada yang lain-lainnya ini adalah berupa akar-akaran. Nah, ini adalah akar seluang belong. Nah, akar seluang belong dengan akar ilalang. Nah, ini juga sangat bagus untuk menyehatkan, melancarkan peredaran darah, juga melancarkan kencing, dan juga bagus untuk menyehatkan pinggang agar kita senantiasa tidak sakit pinggang ya. Nah, sedangkan ini adalah kapulaga. Kapulaga ini pun juga sangat bagus untuk mencegah penyakit kanker, penyakit-penyakit yang berbahaya ya. Nah, jadi bagi saudara-saudaraku atau kawan-kawanku yang ada di seluruh Indonesia, sebenarnya tanaman-tanaman atau obat untuk menyembuhkan segala penyakit itu ada di sekitar kita, ada di lingkungan kita. Akan tetapi kita, satu yang kita tanamkan, yakin bahwasanya penyakit itu datang dari Allah, dan Allah Ta'ala juga yang menyembuhkan dengan metode penyembuhan secara kenabian ya, yaitu berupa tumbuh-tumbuhan atau akar-akaran atau buah-buahan yang bersifat tunggal. Dan yang terakhir ini adalah tanam-tanaman yang ada di tempat kami yang sering disebut orang adalah akar pasak bumi. Nah, akar pasak bumi ini juga sangat bagus untuk menambah imun tubuh kita, juga sangat bagus untuk menambah vitalitas bagi pekerja berat, ataupun sangat bagus juga untuk menambah kejantanan para pria. Nah, jadi inilah ada beberapa bahan yang saya perkenalkan kepada kalian semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita dan bagi orang banyak, bagi kawan-kawanku yang melihat video saya ini. Jangan lupa berbagi ya, di like, komen, share, dan di subscribe agar diketahui
semua orang dan kita dapat berbagi tips sehat kepada sesama umat Rasulullah SAW. Baiklah, sebelum saya akhiri video saya ini, saya ingin mendoakan kepada saudara-saudaraku, mudah-mudahan yang lagi sakit, saya doakan mudah-mudahan diangkatkan dan disembuhkan dari penyakitnya. Yang ada masalah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kemudahan dan kelancaran. Bagi ibu-ibu yang ingin melahirkan, mudah-mudahan diberikan kemudahan melahirkannya dan dijauhkan daripada segala bencana dan musibah. Dan mudah-mudahan bagi yang senang melihat video saya ini, saya doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah rezeki yang melimpah, rezeki lahir dan batin, rezeki yang ada di dunia dan di akhirat, rezeki yang ada di atas yang di bawah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.